Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Episode ini akan banyak noise Pak Guru karena ada kucing orok ini Oh iya, itu akan kucing sangat yang berisik. saya selamatkan itu ya dari tempat sampah. Teman-teman mau info bahwa Guru Gembul dan Benix akan mengadakan acara di Titan Center di Bintaro tanggal 26 Oktober. Oh iya, itu hadir ya. Itu seru sih. Jadi Dan bedanya ini dengan Sirariung atau acara offline yang Pak Guru hadiri adalah apapun yang dibahas Pak Guru di sana tidak akan pernah tayang di YouTube eksklusif. manapun. Eksklusif. Dan saya pun kayaknya tidak akan menyampaikan apa yang disampaikan di YouTube sampai sejauh ini ya. Dan Jadi kita buka-bukaan informasi A1. betul, dan tema yang Pak Guru akan sampaikan adalah di balik Guru Gembul. Jadi ada siapa tuh di balik Guru Gembul? Nanti akan dijelaskan di sana ya, Oh, teman-teman. dan bukan di balik Guru Gembul, Apa tapi tuh? yaitu informan-informan saya nanti saya Informannya tuh sebutin. dari siapa sih? Backingnya tuh siapa sih? Gitu. Kalau ada ya. Ya, kalau ada. Kalau backing sih nggak ada, tapi kalau informan alhamdulillah ya. Yang memberikan pengetahuan A1 tuh A1 ada. dari pemerintahan. 26 Oktober ya bulan ini teman-teman. Ya, Tiketnya ada di loket.com. Guru Gembul tuh kan berpikiran yang logika, ya nggak sih? Lebih ke logika nggak? Karena gini, ya. ada beberapa video Guru Gembul yang di stitch, video-video lama, salah satunya yang naik lagi itu adalah tentang surat Al-Fil yang Oh iya. burung yang bawa Hmm. api itu, yang apakah itu mungkin meteor dan lain-lain. Itu juga kan di stitch oleh ustadz-ustadz yang mengatakan bahwa ini tuh pemikiran yang Bagaimana dengan cerita ada burung yang bawa batu kerikil kemudian menghancurkan gajah? Terkait juga dihancurkan oleh apa? Belum tentu juga itu adalah oleh burung. Karena sijil itu belum tentu burung, itu kawanan besar tapi bisa aja makhluk terbang yang lain gitu. Kalau misalkan kita mau bahasnya adalah dengan akademis pure gitu ya, pure akademis gitu, maksudnya empiris gitu. Maka kita buka dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu bukan burung yang bawa batu dari neraka, tapi meteor. Mungkin saja. Karena di dalam Al-Quran sekali lagi belum tentu tafsirannya itu adalah burung. Apakah surat Al-Fil bisa dimaknai demikian? menentang Al-Quran sendiri gitu. Oh enggak, ya ampun. Enggak gitu. Jadi di video itu saya tuh bukan menyatakan bahwa Alfil tuh meteor, bukan, atau apa burung-burung ababil itu meteor, bukan. Di situ tuh saya sebutkan ada beberapa pendapat dari ilmuwan, dari ulama yang menyebutkan bahwa itu tuh ada wabah penyakit, ada apa dan sebagainya. Jadi itu bukan perkataan saya, makanya eh, ngambil potongan video dari saya tuh boleh, tapi kalau misalkan mau ngambil kesimpulan ya nonton videonya yang lengkap ya. Jadi Pak Ustadz itu sering sekali ya Sering ngambil sekali, banyak sekali ngambil video pendek lalu disimpulkan lalu dikontenin gitu ya. Agak nonton video lengkapnya ya. Jadi di situ tuh saya jelaskan ada pernyataan-pernyataan atau ada dan saya tuh gak mendoktrin. Jadi ujungnya selalu saya tuh silahkan aja percaya yang mana. Saya emang gak mendoktrin. Jadi gak kayak Pak Ustadz itu yang tiba-tiba ngambil kesimpulan doktrin gini. Enggak. Di situ tuh saya jelaskan bahwa ada pendapat yang begini, ada pendapat yang begitu dan sebagainya. Ya lalu silahkan gitu. Ini ada juga kalau misalkan soal ngomongin pendapat ini, ada orang yang komentar di videonya Guru Gembul ya. Ketika bahas Nepal, kenapa Pak Guru sangat yakin akan kebenarannya yang sampai menyebut info A1 dengan sangat percaya diri. Padahal informan Pak Guru tidak banyak atau belum banyak yang mengetahui siapa dia. Jadi siapa informan itu nggak ada yang tahu. Pak Guru juga meremehkan berita yang tersiar pada media mainstream. Kenapa hal ini berkebalikan ketika Pak Guru membahas Palestina? Ketika ada informan bernama Hussein Gaza, Pak Guru sangat mengedepankan skeptisme dan menghindari a priori. Pak Guru juga mengambil data dari berita-berita media mainstream barat. Oke, gini ya. Sebenarnya saya tuh ngambil berita tuh hampir selalu tuh kita coba A1 gitu ya. Nah, terkait dengan Nepal, kenapa begitu yakinnya dan dibilang padahal gak tahu siapa gitu ya. Informannya betul. Pak, kalau misalkan nonton video lama saya tuh
sebenarnya pada tahu, dan di kolom komentar juga banyak yang tahu siapa informan itu tuh. Nah, jadi dan itu tuh memang asli orang Nepal dan asli update terkait dengan semua hal yang terjadi di Nepal. Nah, terkait kenapa saya tuh tidak ngambil media-media mainstream dan meremehkan media mainstream, karena saya melihat langsung, Baraya. Jadi gini nih, misal ya, di medsos dan kelompok-kelompok A1 yang saya maksud itu videonya jelas, kerusuhannya jelas, tampilannya jelas. Itu sejak tahun 2000 atau sejak tahun 2019. Kerusuhannya jelas, demonya jelas. Itu di media sosial itu jelas, nampak, diperlihatkan ke saya, nampak. Terus pas saya googling, kosong. Berbahasa Indonesia kosong, berbahasa Inggris kosong. Saya coba berbahasa yang Nepal, yang digunakan oleh Nepal gitu, itu juga kosong, gak ada sama sekali, gak ada berita itu. Dulu nyoba pakai VPN nggak? Iya, pakai. Lanjut. Sorry. Nah, jadi berita di medsos itu kelihatan banget, sedangkan di sini tuh gak ada, kosong. Makanya saya simpulkan ya ini emang orang komunis kan biasa melakukan hal yang seperti ini. Nah, jadi terbukti. Jadi saya tuh membuktikan bahwa media mainstream itu gagal untuk menyelusup masuk ke informasi-informasi dalam tanda kutip A1. Itu yang saya lihat di tahun 2019. Nah, kalau misalkan terkait dengan konflik Palestina dan sebagainya, saya tuh gak bahas kejadiannya, apalagi dengan Kang Hussein Gaza itu, saya gak bahas kejadiannya. Saya ngebahas tentang ide-ide di belakangnya. Gitu. Jadi ide di belakangnya itu misalkan bukan pada waktu saya misalkan bahas dengan Kang Hussein Gaza gitu ya, bukan pas peristiwa Israel Palestina berperang, bukan. Saya tuh dulu tuh mempertanyakan kenapa kaum muslimin itu mengabaikan Palestina selama ratusan tahun. Nah, ratusan tahun itu artinya apa? Itu adalah teori tentang sejarah. Makanya saya ajukan ulama mana yang ngebahas tentang konflik Israel Palestina di zaman kejadiannya dulu, itu nggak ada. Misalkan yang saya bahas itu adalah begini. Pas perang salib ada serangan terhadap Yerusalem. Itu gak ada ulama yang ngebahas itu. Ulama yang hidup di zaman itu. Ulama yang hidup di zaman itu tuh gak ada. Gak ada. Kenapa seperti itu? Karena perang salib itu bagi kaum muslimin itu adalah perang yang hanya sekedar gangguan kecil. Sedangkan bagi orang Eropa itu adalah perang yang sangat besar. Kenapa? Karena kaum muslimin pada waktu itu tuh sangat-sangat besar, sangat-sangat kuat, sehingga dalam tanda kutip gangguan kecil itu relatif diabaikan pada waktu itu. Sehingga Kang Hussein Gaza pada waktu itu marah-marah, ini buktinya bahwa Al-Ghazali itu sebenarnya gak ada juga. Al-Ghazali itu tidak ngebahas tentang perang salib di Israel Palestina, ya di Yerusalem pada waktu itu. Itu nggak ngebahas, yang lain juga nggak ngebahas. Ibnu Khaldun itu ngebahas, tapi itu juga beberapa ratus tahun kemudian gitu. Ibnu Khaldun juga ngebahas dalam mukadimahnya, tapi itu juga cuma sedikit gitu. Nah, karena apa? Karena kaum muslimin itu pada waktu itu sedang besar, sedang sangat kuat, sehingga menganggap bahwa perang itu adalah perang yang ya gangguan saja gitu. Betapapun di sana banyak yang meninggal, tapi untuk ukuran musuh kaum muslimin yang sangat besar itu enggak. Makanya Salahuddin Al-Ayyubi pun selalu sering mengatakan, sebelum saya datang siapa yang peduli pada Yerusalem, yang menegaskan, yang menunjukkan bahwa ya memang nggak ada. Makanya dia nanya, sebelum saya emang siapa yang memperjuangkan Yerusalem, begitu kan? Nah, jadi sebenarnya terkait dengan konflik Israel Palestina itu yang dalam konteks Hussein Gaza gitu ya, Pak Hussein Gaza. Itu tuh masalah historis, bukan masalah yang kekinian. Nah, kalau misalkan masalah yang kekinian soal Israel dan Palestina, kenapa ngambil media-media mainstream dari Barat? Saya tuh heran banget. Saya tuh di situ tuh ngambil media tuh dua-duanya, dari Barat dan dari Islam, katakanlah ya, dari Islam. Kemudian saya katakan, yang pertama, benar dan salahnya sebuah informasi itu bukan gara-gara dia berasal dari Barat atau dari Islam. Dari apa dong? Metodologinya. Jadi kalau misalkan gini, ada berita yang satu menyebutkan bahwa Prabowo besok meninggal, yang satu mengatakan tidak,
makan selamat gitu. Yang satu dari Cina, yang satu dari Amerika Serikat. Benar dan salahnya itu kita buktikan apakah besok Pak Prabowo beneran meninggal atau tidak. Bukan dari mana sumbernya. Oh ini mah Cina pasti bohong. Atau oh ini mah Amerika pasti bohong. Ya nggak kayak gitu. Nah ini luar biasanya adalah sumber-sumber saya itu kadang-kadang tuh memang muslim beneran. Tapi hanya gara-gara dia tuh misalkan menuliskannya di buku berbahasa Inggris, langsung dianggap itu adalah media dari barat gitu. Jadi dan kalau misalkan barat pasti salah, ya enggak, Baraya benar dan salah itu bukan gara-gara berasal dari manakah dia, tetapi berasal dari metodologi yang digunakannya. Dari metodologi itulah kita bahkan mengetahui tendensinya. Jadi dari Islam tuh bisa aja tendensius, dari barat bisa tendensius, dari Cina bisa tendensius. Makanya kita fokus tuh pada metodologinya, bukan pada dari mana sumber berita itu berasal. Nah, seperti yang tadi balik lagi ke kasus Nepal. Kenapa sangat percaya dengan informan tersebut? Ya karena metodologinya jelas. Maksudnya coba seperti yang tadi saya sampaikan. Terbantah nggak dengan cara apa saya misalkan dibantah ketika saya menggunakan, saya bandingkan tampilan di Facebook, menit, jam, kesekian apa kerusuhan di situ, itu saya ingat tahun 2019, ada demo besar-besaran di situ. Nah kemudian saya cek Google dengan kata kunci yang sama, itu gak nampak sama sekali. Artinya apa? Terbukti bahwa media-media mainstream itu dibungkam. Gitu. Sesimpel itu kan. Nah jadi apakah oh ini mah sumbernya dari pemerintah, sumbernya dari apa? Ya enggak. Makanya saya tuh bebas dari wah ini mah pasti dari buzzer sumbernya apa dari apa. Ya enggak lah. Saya tuh gak kenal buzzer. Jadi maksudnya mau dari buzzer tuh bukan berarti hal yang buruk dalam pikiran saya tuh. Buzzer tuh artinya pendengung dan bisa dari kelompok manapun dan karena itu bisa mewakili kelompok apapun. Dan Jadi sah-sah aja. dan sah aja, bisa aja kita terima asal kita lihat metodologinya tuh kayak gimana gitu, bagaimana gitu. Gitu. Gitu ya Pak komentator, semoga bisa menjawab pertanyaan karena ini berkali-kali orang ini bertanya hal yang sama.